Shalom, kita berjumpa dengan program yang baru. Kita mau belajar tentang sebuah judul yang berkata demikian: karaktermu seperti ini yang Tuhan suka. Nama program ini adalah Koheren, kupas kebenaran firman. Koheren, kupas kebenaran firman. Saudara, kita mau buka firman Tuhan lebih dulu dari 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17 yang demikian bunyi firman-Nya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara, seringkali kalau kita melihat seseorang, teman kita, sahabat kita, dia berperilaku seringkali tidak menyenangkan kepada sesama yang lain, kemudian mulai teman-teman mendiskusikan apa yang sedang dia perbuat, pasti ada yang menyeletuk atau berkesimpulan, wah itu memang sudah karakternya. Saudara, apa toh karakter itu? Karakter itu adalah sifat secara batinnya yang ada di dalam diri seseorang, dan sifat ini mempengaruhi cara dia berpikir, cara dia berbicara, dan cara dia berperilaku. Dan karakter ini, sifat yang ada di dalam batiniah ini tadi, bisa kita lihat, bisa kita rasakan, sehingga kita bisa bedakan antara satu orang dengan orang yang lain. Ada yang karakternya baik, kita memuji orang ini. Ada yang karakternya tidak bagus, kita juga seringkali mengkritik atas orang ini. Tuhan suka dengan karaktermu yang seperti ini. Saudara, puji Tuhan, firman Tuhan ternyata disediakan buat saudara dan saya dari yang kita baca tadi adalah yang pertama untuk ngajar, yang kedua untuk menyatakan kesalahan, yang ketiga untuk memperbaiki kelakuan, kemudian yang berikutnya untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara, harusnya setiap kita yang mau diperlengkapi oleh Tuhan dengan segala perbuatan yang baik, saya yakin ketika kita ditegur, ketika kita diingatkan, ketika kita dinasihati, baik lewat firman Tuhan maupun lewat sahabat yang ada di sekitar kita, kita tidak akan mudah marah. Kenapa? Karena lewat orang-orang di sekeliling, Tuhan bisa koreksi perbuatan saudara dan saya menuju kepada sebuah kebaikan. Teristimewa jika firman Tuhan ini yang langsung mengajar dan mendidik saudara dan saya, kemudian menegur saudara dan saya yakin orang yang punya karakter baik tidak mudah menjadi marah, tidak mudah menjadi reaktif, kemudian menjadi bermusuhan dengan orang yang menegur kita dengan maksud dan tujuan berbuat baik atas hidup saudara dan saya. Saudara, namun yang seringkali kita lihat, kita saksikan, justru ketika teguran itu datang dari orang yang bukan siapa-siapa, mungkin lebih muda, mungkin lebih tidak terkenal, mungkin lebih tidak punya kedudukan di dalam status sosialnya dia, mungkin adalah orang yang jarang diketahui oleh orang kiprahnya di masyarakat dan lain sebagainya. Ketika teguran itu datang dari orang-orang yang semacam ini, dan kebetulan yang ditegur adalah kita yang merasa lebih tua, lebih mapan, lebih dikenal di masyarakat, lebih punya prestasi, lebih dan lain sebagainya, orang-orang semacam kita yang
punya perasaan lebih itu tadi, seringkali langsung reaktif dan menunjukkan sikap yang kurang suka dan cenderung kemudian menjadi orang yang langsung bermusuhan dengan si penegur yang punya tujuan dan maksud baik atas hidup saudara dan saya, untuk mengkoreksi, untuk mengkontrol supaya di dalam kita berperilaku yang tidak benar, yang salah dan lain sebagainya, kita diingatkan. Kenapa? Karena orang yang terkenal, orang yang punya kiprah begitu luar biasa, punya prestasi di masyarakat yang seringkali diakui luar biasa oleh masyarakat, seringkali mereka juga adalah orang-orang yang diikuti oleh pengikut-pengikutnya, penggemar-penggemarnya dalam jumlah bukan cuma bicara ribuan, tapi bisa ratusan ribu, bisa jutaan penggemar yang menjadi orang yang mengikuti teladan hidup saudara dan saya. Sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang menjadi pemikiran kita, apapun yang menjadi ucapan kita yang menjadi sebuah pengajaran, punya kecenderungan semuanya itu diikuti. Oleh karena itu, beruntung sekali firman Tuhan hari ini boleh kita baca dan kita dengar. Ternyata lewat firman Tuhan ini pula saudara dan saya bisa diingatkan, karena firman Tuhan ini memang bermaksud, semua firman Tuhan, yaitu yang pertama mengajar, kemudian menyatakan kesalahan saudara dan saya, kemudian memperbaiki perilaku kita yang salah, dan mendidik kita semuanya agar supaya kita hidup di dalam kebenaran, dan lewat semua yang disediakan oleh Tuhan, lewat firman-Nya, kita sebagai milik kepunyaan Tuhan, orang-orang milik kepunyaan Tuhan, diperlengkapi dengan segala yang baik atas kehidupan kita. Saudara, kita ngambil contoh sekarang. Karakter yang baik itu sesungguhnya harus didahului dengan yang namanya kerendahan hati. Kalau tidak punya kerendahan hati, kita tidak bisa mendengarkan kritik atau saran yang sesungguhnya membangun atas kehidupan kita. Kita buru-buru emosi, kita buru-buru reaktif atas pandangan dari seseorang yang tidak sama dengan pandangan kita. Oleh karena itu, kerendahan hati salah satunya modal utama bagi orang yang punya karakter yang baik. Kita ambil contoh dalam kehidupan Daud. Daud ini adalah seorang raja yang sangat besar dan dikagumi, bukan cuma oleh bangsa Israel, tetapi kerajaan-kerajaan di sekitar Daud itu adalah kerajaan-kerajaan sahabat yang mengabdi kepada Daud, yang tunduk kepada Daud, dan butuh perlindungan daripada Daud. Saudara, dia menjadi seorang raja yang demikian sukses. Dia juga adalah raja yang begitu kaya. Namun apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini? Saudara, kita mau lihat. Contohnya, Daud punya kerendahan hati. Kita baca dari 1 Tawarikh pasal 29. 1 Tawarikh pasal 29. Saya bacakan ayat 13 dan ayat 14 yang demikian bunyi firman-Nya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini, kata Daud, dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Saudara, kata-kata ini keluar dari mulut Daud tatkala bait Allah mau didirikan. Kemudian Daud yang sudah tua dapat petunjuk daripada Tuhan. Daud yang mau mendirikan bait Allah bukan engkau, tetapi anakmu yang namanya Salomo. Tetapi Daud tahu Salomo masih muda, dia belum berpengalaman, dia belum cukup mantap di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu,
Daud di masa tuanya itu tadi ingin sekali, walaupun bukan dia yang diminta oleh Tuhan membangun bait Allah, dia ingin meringankan tugasnya Salomo. Dia tidak ingin Salomo menjalankan tugas membangun bait Allah dari Tuhan, itu menghadapi kesulitan. Oleh karena itu, dengan kekuatan Daud di sisa hari tuanya, dia hubungi banyak relasinya dia kumpulkan bahan dan lain sebagainya yang terbaik untuk bait Allah nanti. Dan tidak lupa juga, Daud juga ingin mempersembahkan untuk pembangunan bait Allah. Dan yang luar biasa, sebagai seorang pemimpin, Daud bukan hanya minta kepada bangsa Israel, tetapi sekaligus Daud memberikan contoh dan teladan. Dia juga ikut mempersembahkan lebih dulu, baru dia minta kepada bangsa Israel semuanya datang dengan persembahan kepada Allah untuk pembangunan bait Allah. Saudara, kemudian muncul dari kata-kata dari mulut Daud yang demikian. Sebab siapakah aku ini? Dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab oleh Daud diakui, daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Saudara, inilah salah satunya contoh dari seorang Daud dengan kerendahan hati yang luar biasa kepada Tuhannya. Dia setelah sukses, dia tidak sombong. Dia setelah sukses tetap mengenali jati dirinya, bahwa dulunya aku siapa. Sekarang setelah aku bisa menjadi seperti ini, oleh karena siapa? Itu tetap diakui oleh Daud di dalam kehidupannya. Sehingga tidak salah jika Tuhan berkata kepada Daud, aku berkenan. Saudara, itulah salah satu karakter yang Tuhan suka dan akan dikupas tuntas di dalam program Kuren, Kupas Kebenaran Firman. Kita ketemu pada video selanjutnya pada program yang sama. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.